Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menyaksikan penampilan anak-anak Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan untuk menjadi seorang guru, dan kebetulan mereka akan menampilkan beberapa metode dan pendekatan yang berkaitan dengan project based learning. Kita akan melihat bagaimana cara mereka mengajarkan kepada anak-anak di kelas, dan ini adalah penampilan mereka di micro teaching untuk bisa mempraktekkan di ruang praktek ruang pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Selamat menikmati, selamat menyaksikan penampilan anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Udah siap belum belajar? Siap. Kok kayaknya baru beberapa orang sih? Kita ulangi lagi ya. Udah siap belum belajar? Siap. Sip. Nah sekarang ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ada. Siapa tuh? Mungkin. Kok bisa nggak masuk lagi? Seminar Oh alah, seminar apa? kepemudaan. Kepemudaan. Oke, sebelum kita mulai kelas kita pada pagi hari ini, mungkin bisa ketua kelasnya mana? Saya. Oke, mungkin bisa ketua kelasnya untuk mimpin doa dulu ya. Oh, siap, Bu. Oke. Baik teman-teman, sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa melalui berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan dimulainya doa kita tadi bisa membawa keberkahan pada pembelajaran kita di pagi hari ini. Amin. Anak-anak sekalian, masih ada yang ingat nggak apa sih materi kita minggu lalu? Malaikat, iman kepada malaikat. Selain iman kepada malaikat, apa lagi? Iman kepada selain malaikat dan kepada jin. Ya. Ya, betul banget. Kira-kira ada yang ingat nggak apa aja sih makhluk gaib itu? Ada malaikat, Yang lalu jin, iblis, setan itu masuk ke iblis ya golongannya. Kalau mengimani malaikat, ada yang ingat nggak sih berapa malaikat yang harus kita imani? 10. Yuk sebutin sama-sama. Yang pertama, ya, diperkuat for A. Oke, sekarang misalnya nih, tadi habis turun hujan. Itu kira-kira malaikat siapa yang menurunkan hujan? Mikail. Ya, malaikat Mikail. Kalau misalnya ibu berbohong nih dengan Mbak Risa misalnya, dosa Bu. Ya, betul banget. Kira-kira siapa sih yang catat dosa itu? Atit. Malaikat Atit. Malaikat Atit. Betul banget. Coba Mbak Rizky ya namanya. Iya, Bu. Iya, kalau misalnya nih ibu punya pulpen baru, lalu ibu pamerkan ke Mbak Rizky. Kira-kira itu malaikat siapa yang nyatat? Saya tidak tahu kemarga berapa. Nah, lain kali kalau misalnya kalian nggak masuk atau nggak masuk kelas, nggak mengikuti kelas, bisa minta catatan ke temannya ya. Iya, Bu. Oke, Mbak Nafla, dengarkan pertanyaannya tadi. Kalau misal Oke, ibu ulang ya. Kalau misalnya ibu nih punya pulpen baru, lalu ibu pamerkan ke Mbak Nafla, itu yang mencatat perbuatan ibu malaikat siapa? malaikat Atit, Bu. Kenapa malaikat Atit? Karena itu perbuatan mencela. Betul banget. Nah, tadi kan udah ada beberapa contoh ya perbuatan-perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan. Apa sih sebutannya perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan?
Akhlak Akhlak mahmudah atau akhlak mazmumah? Mbak Latifah, apa sih akhlak mazmumah itu? Yang tadi Bu, jelek itu Bu. Sifat-sifat jelek itu semuanya mazmumah Bu. Kalau misalnya misalnya nih ibu berkhianat, ibu mengkhianati kalian gitu. Misalnya ibu bilang hari ini ibu masuk jam 10, tiba-tiba ibu nggak masuk, itu kira-kira masuk mazmumah atau mahmudah? Mazmumah jelas banget itu Bu. Betul banget. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak mazmumah, tapi kita spesifikkan lagi menjadi dua. Yang pertama itu mengenai riya. Apa itu riya? Ada yang tahu? sombong, Sum'ah. Suka pamer. memamerkan kebaikannya. Ya, benar banget. Makasih. Riya, kita juga akan belajar tentang nifaq. Ada yang tahu nggak apa itu nifaq? Apa ya, Bu? Belum kan, karena belum belajar. Oh iya, betul banget. Mungkin ada yang udah belajar semalam gitu, review materi. Nah, karena banyak yang belum tahu ya apa itu nifaq, sekarang kita buka halaman 146. Oke, setelah itu kita bagi 3 kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Siap, Bu. Oke, sekarang sudah duduk sama kelompoknya semua ya? Sudah. Sekarang kita akan masuk ke materi akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar tentang riya dan nifaq. Nifaq. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin supaya bisa lebih termotivasi nih kita untuk belajar. Alangkah lebih baiknya kita tahu apa sih tujuan kita untuk belajar materi ini. Coba kelompok 1, mana kelompok 1? Bisa dibaca? Ayo. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian riya dan nifaq. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku yang termasuk kategori riya dan nifaq. 3. Peserta didik dapat menyajikan fakta dan fenomena yang berkaitan dengan perilaku riya dan nifaq. 4. Peserta didik dapat memahami dampak negatif akhlak tercela riya dan nifaq. 5. Peserta didik dapat mensimulasikan contoh perilaku riya dan nifaq serta dampaknya dalam kehidupan. Oke, sekarang udah paham kan ya kenapa kita harus belajar tentang riya dan nifaq? Paham. Ya, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian riya. Coba kelompok 2 baca bersama. 1, 2, 3. Riya Dalam bahasa Arab berarti memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah diartikan sebagai memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya. Coba Mbak Tania, apa pengertian riya? Memperlihatkan. Memperlihatkan. Kemudian Mbak Roma, selain memperlihatkan pengertian riya apa? Memamerkan Bu. Ya, benar. Selanjutnya materi riya ini ternyata dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada riya jali dan kedua itu ada riya hafi. Nah, riya jali ini adalah tadi kan sudah disebutkan bahwasanya riya itu artinya memamerkan. Ya. Nah, riya jali ini memamerkan ibadah atau kebaikan yang dilakukannya di depan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, sedangkan untuk riya hafi ini kan artinya yang tersembunyi ya. Jadi riya hafi ini adalah ibadah atau kebaikan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun dengan niatan agar dihormati dan dimuliakan oleh orang lain. Materi selanjutnya adalah tentang nifaq. Mungkin kelompok 3 bisa dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Nifaq adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran di dalam hati dan menampakkan kebaikan dan keimanan melalui ucapan dan tindakan. Nifaq juga dimaksudkan sebagai sifat bermuka dua, di mana yang diucapkan dan dilakukan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, bagus. Mbak Kiki coba, apa sih nama lain dari nifaq? Bermuka dua. Bermuka empat. Sifat yang bermuka 2. Beri tepuk tangan untuk Mbak Kiki. Oke, mungkin bisa lanjut. Nah, seperti riya tadi ya, nifaq juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada nifaq i'tiqadi dan yang kedua ada nifaq amali. Nifaq i'tiqadi itu adalah suatu perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam hatinya itu sebenarnya tidak ada keimanannya sama sekali. Sedangkan untuk nifaq amali merupakan kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Nah, supaya anak-anak bisa lebih memahami apa sih yang dimaksud dengan riya, apa yang dimaksud dengan nifaq, dan bagaimana implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan buat namanya itu proyek atau project based learning. Nah,
pembahasan untuk PJBL. Nah, karena kita tahu PJBL itu kan proyek based learning ya, jadi ada produknya. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk menentukan pertama jenis alat tercela yang ingin dipresentasikan. Nanti akan ketua kelompok maju ke depan dan akan diundi untuk menjelaskan tentang alat tercela, jenis alat tercela yang akan diambil. Kemudian tugas masing-masing kelompok adalah merancang kisah atau plot cerita dari jenis alat tercela yang telah dipilih tadi. Kemudian di akhirnya itu dicari nilai moral dari cerita tersebut. Nah, karena ini komik, Ibu kasih waktu sekitar 1 minggu untuk pekerjaan, jadi bisa dibawa pulang ke rumah. Dan minggu depan kita akan mengadakan evaluasi. Sampai di sini paham? Paham, Bapak. Oke, mungkin untuk ketua kelompok bisa maju ke depan. Ayo. Kelompok 3. Ayo. Maju. Wih, dulu. Ayo Ibu hitung sampai 3. 1, 2. Yeay. Ayo, satunya mana ini? Ini ya, sama dua. Karena ini kan di dalamnya ada jenis-jenis alat tercela. Tadi kan ada 4 ya. Ya, Bu. Jali, Amali. apa namanya? Hif Hafi. Kofi. Lalu apa lagi? Nifak Amali. Amali dan Nifak Tikodi. Nah, sekarang masing-masing ketua kelompok bisa kembali ke kelompoknya dan memberitahukan temannya jenis alat tercela yang diambil. Oke, sekarang mana kelompok 1? Kelompok 1 dapat apa? Ria jadi. Ria bisa jadi. Untuk kelompok 2 di sini Nifak Amali. Kelompok 3 Ria Kofi. Oh my god. Baik, karena waktunya sudah habis ya, jadi nanti bisa kerja kelompok di rumah temannya ditentukan mau apa saja yang disiapkan dan bagaimana plot ceritanya, dan jangan lupa untuk menulis dalil di bagian bawah ya. Oke, Bu. Sudah paham semua? Paham. Baik, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Khair. Ya, semangat semua ya. Gimana nih, proyeknya udah selesai belum? Udah, Bu. Oke, sekarang berarti waktunya kita untuk evaluasi. Nah, anak-anak bisa lihat di depan. Nah, untuk metode evaluasinya ini kita akan buat seperti pasar. Siapa yang sudah pernah sering ke pasar? Saya, Bu. Saya. Sama saya, Bunda. Sama siapa? Saya Bunda. Sama saya. Saya sama ayah. Sama ayah. Kalau Mas Yeri? Sama Ayah. Sama ayah. Biasanya kalau di pasar itu ada penjual sama Pembeli. tukang parkir juga. Iya, ada tukang parkir juga. Nah, sekarang Ibu minta setiap kelompok itu dibagi menjadi 2 tim kecil. Tim A sama tim B. Nah, tim A ini dia bertindak sebagai penjual, jadi dia tetap di standnya. Yoi, stand. Nah, sedangkan tim B ini keliling-keliling nih, lihat pekerjaan temannya yang lain, lalu evaluasi. Paham semua? Paham. Oke, sekarang untuk stand kelompok 1 Ini Bu di sini ya, di belakang. Lalu stand kelompok 2 di tengah. sini, Belakang. sini, tengah. Di sini. Dan stand kelompok 3 di situ Bu. Di sini. Oke, sekarang silakan tentukan siapa yang mau jadi penjualnya di standnya, siapa yang mau keliling-keliling. Aku jadi pembeli Oke. sama Sigi. Aku mau jual. Iya. Sekarang, Bu. Sudah ditentukan penjualnya? Sudah. Kelompok 3 sudah ditentukan penjualnya? Belum, saya penjual. Oke, sekarang yang bukan penjual silahkan keliling ke kelompok lainnya. Ayo, Rozi. Ingin jadi bintang di hati
3, Bu. Bentar ya, gimana ceritanya ini? Ini intinya sholat diam-diam di kamar. Ini ceritanya, Bu, dia kalau ketemu orang itu selalu sholat, tepat waktu, amal gitu. Tapi waktu disuruh ibunya itu, Bu, dia nggak mau, Bu. Nanti aja Bu jam 5. Dia tidur. Berarti dia kayak di depan orang itu Bayi. iya. Di belakangnya burung. Ayo sini. Sini mami. Oh, sepi. Yuk di sebelah bulan. Apa nih? Ya, Afi. Oh iya, apa tuh? Baca sendiri ya. Pelatihan ke penulis. Saya sudah sendiri. Oh, masa? Iya. Serius. Oh, perhatiannya semua. Ya, Bu, sudah selesai. Sudah. Ya, sekarang pekerjaannya mungkin boleh dikumpulkan di depan. Total uang. Uang penghasilan. Ayo dikumpulin. Di kelompok 1. Alah bisa merokok. Sepi kelompok. Orang aku jadi kelompok 1 juga. Diculik. Bisa. Baik, sekarang teman-teman, anak-anak, ya Bu, ini hasil untuk kelompok 1. Siapa yang mau evaluasi nih? Maju ke depan. Karena kelompok 1 jadi. Evaluasi yang mau lain, yang mau koreksi atau menambahkan. Ini Bu dari kelompok 1. Kelompok 3. Mbak Latifah bisa ke depan. Semangat. Ayo maju lagi Bu. Aduh apa? Aduh sayangnya. Ini kan Bu, kan kalian itu ada dalil arahnya, nggak ada dalil arahnya, cuma apa artinya aja ya. Ada, Bu. Di Tapi warna-warna putih. Itu Iya, kepanjangan Bu. Bu kan. Bu, masa ada dulu jadi saya. jangan taruh artinya aja. Kemarin itu ada bilang nggak? Ada Bu. Ada. Maksimal kertasnya berapa? Enggak ada. Nggak ada. Ada. Berarti Boleh ditambah. Boleh ditambah kertas ya, berarti kurang dalilnya. Tapi ditambah ya dalilnya. Oh iya iya. Jadi kalau ada kertas, lalu ditempel di bawahnya. Oh gitu ya Bu. Oke. Terima kasih Latifah. Iya, terima kasih dasarnya ya. Ini dasarnya itu penting guys. Selanjutnya untuk kelompok 2. Ada yang mau menyampaikan saran? Ya Mbak Ayah silakan. Iya Bu sih Bu. Jawabannya di sini ya. Ini Bu, tadi kan saya yang jadi. Oh, belum. Assalamualaikum Bapak Kata. Ya silakan. Tadi kan saya jadi pembeli sama Resi Bu. Iya. Saya ke stand yang nomor 2 Bu. Terus yang di Gabung Gato jelas yang kurang Bu. Karena pemateri penambahan. Iya, apa? Oh, berarti mereka nggak paham apa itu nifak amali. Iya Bu. Berarti nanti untuk kelompok 2 lebih dipahami lagi ya. Masa presentasi nggak paham kan? Ya tepuk tangan untuk Pak Putri. It's okay. Baik, selanjutnya kelompok terakhir. Best seller. Kelompok 3. Siapa yang mau memberikan saran? Ya silakan maju Pak Ahmad. Apa kan kalau 3, Bu? Oh, kalau 2. Ini Bu, kalau menurut saya ini masih kurang rapi soalnya spesialnya itu masih belum dihapus, masih ada garis-garisnya. Nah, untuk kelompok 3 ini ya, nanti bisa dirapikan lagi gambarnya. Itu seninya. Ya, Itu seninya sketsa Bu. seninya. Soalnya teman-temannya yang lain juga udah rapi gitu ya. Oke, terima kasih Bapak. Tepuk tangannya untuk Pak Ahmad. Baik, alhamdulillah Ibu lihat semuanya sudah paham ya materinya apa itu Ria Jali, Ria Kopi, dan nifak amali. Nah, Ibu harapkan karena kita udah tahu ya contoh perbuatan dari masing-masing perbuatan tercela ini, Ibu harapkan kedepannya kita bisa terhindar dari akal tercela tersebut. Baiklah,